الحمد لله الحمد لله الحمد لله بجميع محامد كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على جميع نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه أرسله للخلق كافة بشيرا لمن صدق واتبع ونذيرا لمن كذب وابتدع اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسlimin rahimakumullah. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sebagai kaum muslimin diwajibkan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Maka taubat bagi kita itu wajib, baik taubat dari dosa-dosa kecil atau taubat dari dosa-dosa besar. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Ruslan dalam subhatnya, beliau berkata, "Wa tajibut taubatu min shaghirah fil hali kal wujubi min kabirah." Taubat itu wajib dari dosa-dosa kecil, wajib secara langsung, seperti halnya wajibnya taubat dari dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dan bertaubat itu sendiri memiliki beberapa syarat. Yang pertama yaitu an-nadam, menyesal sebab kita telah melakukan suatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyesal karena kita telah mengeluarkan banyak uang untuk bermaksiat, atau bahkan menyesal sebab kita telah melakukan sesuatu yang madharat, sesuatu yang membahayakan kepada badan kita. Dan kita menyesal ini dengan menjaga diri agar tidak melakukan maksiat itu lagi, atau merasa sakit ketika kita melakukan maksiat tersebut. Dan perlu diketahui menyesal ini adalah ruknul a'zam dari suatu taubat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "An-nadam at-taubah." Menyesal adalah taubat dan taubat adalah menyesal. Tapi perlu diketahui, menyesal saja tidak cukup untuk bertaubat. Kita perlu untuk ikhla, meninggalkan suatu kemaksiatan itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mustaghfir minadz-dzam wa huwa muqimun 'alaihi kal musta'zi' li rabbih." Orang yang beristighfar dari suatu dosa dan dia tetap melakukan dosa tersebut seperti orang yang menganggap remeh Tuhannya. Maka dari itu, selain kita menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, kita juga perlu untuk meninggalkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, agar kita tidak termasuk orang yang mustahzi'ina li rabbihim, orang-orang yang meremehkan Tuhan-Tuhannya, meremehkan Tuhan mereka. Waliyadzubillah. Dan syarat yang ketiga yaitu adalah al-azm. Al-azm ala alla yauda.
punya tujuan untuk tidak mengulanginya lagi di kesempatan yang lain. Seperti halnya air susu itu tidak mungkin kembali ke kantong susu setelah ia keluar. Maka begitu juga kita ketika kita sudah bertaubat, menyesal, meninggalkan suatu maksiat yang telah kita lakukan, kita juga perlu untuk bertujuan, untuk punya tujuan agar tidak mengulanginya lagi di kesempatan yang lain. Bukan setelah kita menyesal dan kita meninggalkan taubat, meninggalkan maksiat, kita punya tujuan untuk mengulanginya jika ada kesempatan yang lain. Maka dari itu hendaknya kita melakukan 3 hal tersebut agar taubat kita menjadi taubatan yang nasuha. Dan hendaknya kita mengingat pendorong-pendorong agar kita bersemangat dan mau untuk melakukan taubat. Seperti mengingat tentang buruknya sebuah dosa dan mengingat siksaan Allah dan pedihnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua dari kita tidak ada yang mampu untuk menahannya. Semua dari kita tidak ada yang mampu untuk menahan siksaan Allah dan menahan pedihnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita mengingat bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak mampu menahan panasnya matahari. Lalu bagaimana kita akan mampu menahan panasnya api neraka? Insyaallah al-afwa wal afiyah. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin hendaknya sering untuk bertaubat dan jangan berputus asa sebab banyaknya dosa yang kita lakukan. Bahkan semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka hendaknya semakin banyak pula taubat yang kita lakukan. Di dalam Al-Quran dijelaskan, Innallaha yuhibbut tawabin. Allah itu cinta dengan orang-orang yang suka bertaubat, orang-orang yang sering bertaubat. Bukan melakukan taubat sekali atau 2 kali, tapi Allah itu sangat suka terhadap orang-orang yang sering bertaubat. Maka semakin banyak taubat kita, semakin cinta pula Allah terhadap kita. Dan hendaknya kita tinggalkan pikiran-pikiran yang membuat kita enggan untuk bertaubat. Seperti halnya gak ada faedahnya taubat bagi kita. Sebab setelah kita bertaubat, kita pasti akan bermaksiat lagi. Maka ketahuilah, pikiran seperti itu semua tipu daya dari syaitan. Dan dari mana kamu tahu taubat kamu tidak bermanfaat? Sebab mungkin saja kamu mati dalam keadaan bertaubat dan belum melakukan maksiat tersebut. Wa in tasihha taubatun man taqadat bil audih la tadurru sihatan madad. Dan ketika suatu taubat itu telah sah, maka dia tidak batal dengan adanya pengulangan maksiat. Maka dari itu mari kita senantiasa memperbanyak bertaubat dan beristighfar, meminta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada bulan yang mulia, bulan Rajab ini. Sebab dikatakan fadlu Rajab ala sairi syuhur ka fadlil Quran ala sairil kalam. Keutamaan bulan Rajab dari bulan-bulan yang lain itu seperti keutamaannya Al-Quran dari omongan-omongan yang lain. Bahkan diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Munabbih. Dari Imam Ahmad bin Munabbih, beliau berkata, Jami'u anharid dunya tazuru Zamzam ta'dziman fi syahr Rajab. Semua sungai-sungai yang ada di dunia ini itu berziarah kepada Zamzam. Untuk apa? Untuk mengagungkan bulan Rajab tersebut. Dan ibadah di bulan ini itu memiliki pahala yang sangat besar. Khususnya dengan beristighfar dan berpuasa. Beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah dan Sya'ban itu adalah bulannya Nabi Muhammad SAW dan Ramadan itu bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Rajab bulannya Allah, yaitu di bulan ini kita sangat dianjurkan untuk istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak ibadah. Sebab di bulan ini tusabbu fihi rahmat ala taibin. Rahmat-rahmat belas kasih Allah itu dituangkan untuk orang-orang yang bertobat. Wa tafidu anwarul ulum al amilin. Dan
anwarul qabul. Anwarul qabul sangat melimpah untuk orang-orang yang beramal. Maka dari itu sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul tilawatil Quran. Para ulama mengatakan Rajab adalah bulannya untuk istighfar, bulannya untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sya'ban bulannya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulannya untuk membaca Al-Qur'an. Lalu dengan apa kita? Dengan sigot seperti apa kita akan beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali sigot istighfar yang diperuntukkan untuk bulan Rajab, yang disebutkan di kitab-kitab mutawalat. Salah satunya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Munabbih. Beliau mengatakan, barang siapa yang membaca Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali di pagi dan sore dalam keadaan mengangkat tangannya ke langit, maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Maka dari itu, mari kita senantiasa memperbanyak amal di bulan Rajab dan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan Rajab syahrul syara', wa Sya'ban syahrul saki, wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah bulannya untuk menanam. Menanam apa? Menanam amal-amal baik. Menanam amal-amal baik seperti puasa, beristighfar, melakukan sunnah-sunnah, melakukan kewajiban-kewajiban. Kemudian ketika kita telah menanam amal-amal tersebut, kita sirami tanaman-tanaman itu di bulan Sya'ban. Maka dari itu Sya'ban adalah syahrul syaki. Sya'ban itu adalah bulannya untuk menyiram. Menyiram dengan apa? Menyiram dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan, dan ketika kita sudah menanam dan kita sirami tanaman tersebut, maka kita akan memanennya di bulan Ramadan. Sebab dikatakan man qama li hurmati Rajab waffaqahu Allah taala lil qiyam li hurmati Sya'ban. Seorang yang mampu untuk memuliakan bulan Rajab. Kita memuliakan bulan Rajab dengan apa? Dengan memperbanyak amal di bulan ini. Seperti melakukan kewajiban-kewajiban dan melakukan kesunahan-kesunahan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau itu meskipun itu makruh. Meskipun suatu tersebut adalah suatu yang makruh, maka kita harus tinggalkan di bulan Rajab untuk memuliakan bulan Rajab itu sendiri. Maka ketika kita mampu dan bisa untuk memuliakan bulan Rajab, waffaqahullahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, maka Allah akan memberikan taufik kepada kita untuk dapat memuliakan bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang dapat memuliakan bulan Sya'ban, maka Allah akan memberi taufik kepada kita untuk mampu memuliakan bulan Ramadan. Dan dan barang siapa yang bisa memuliakan bulan Ramadan, maka Allah akan menjaga dia dari Ramadan ini sampai Ramadan setelahnya. Wa ballagha ma balaghahu ahlul mahabbah wal irfan. Dan Allah akan menyampaikan orang tersebut ke derajat orang-orang ahlul mahabbah dan orang-orang ahlul irfan. Oleh karena itu semoga kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang mampu memuliakan bulan Rajab. Dan Allah berkahi kita di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban yang akan datang. Dan semoga Allah menyampaikan kita kepada bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahdadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
ولسائر المسلمين فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفار والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.